Halo Sobat Geografi, selamat datang di channel saya. Saya Ahmad Nabil Sani, mahasiswa dari Departemen Geografi dari Universitas Indonesia, yang mana saat ini saya sedang mengambil mata kuliah Geografi Energi dan dosen saya memberikan sebuah tugas yaitu untuk mereview sebuah video game yang bernama Energy Manager. Jadi apa itu Energy Manager? Singkatnya, ini adalah game simulasi di mana kita berperan sebagai CEO dari sebuah perusahaan energi. Tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan listrik, menjualnya ke pasar, dan tentunya meraup keuntungan sebesar-besarnya untuk mengembangkan perusahaan kita. Tapi, yang membuatnya sangat relevan dengan studi saya adalah bagaimana game ini menerapkan konsep geografi energi, di mana kesuksesan kita tidak hanya bergantung pada modal, tapi pada keputusan strategis yang sangat terikat dengan faktor geografis, di mana kita membangun pembangkit, kemudian kondisi iklim seperti apa di sana, dan bagaimana kita mendistribusikan energi di pasar. Hari ini kita akan bedah semua itu. Mari kita mulai. Baik, sebelum kita masuk ke dalam gameplay, kita perlu tahu dulu nih fitur utama yang ada video game Energy Manager ini. Secara garis besar, fitur ini pada tampilan awalnya akan menampilkan tipe unit yang akan dibangun oleh seorang CEO atau seorang pemimpin perusahaan terkait fasilitas energi apa yang akan dibangun untuk menunjang perusahaan ini dalam mengelola energi. Yang pertama ada unit produksi untuk menghasilkan energi, kemudian ada unit penyimpanan untuk menyimpan kelebihan energi, dan penelitian untuk membuka teknologi yang lebih maju. Keseimbangan antara ketiganya ini adalah kunci dari membangun satu perusahaan energi. Yang pertama, pada unit produksi, di sinilah kita memilih teknologi pembangkit kita. Pilihannya beragam, mulai dari angin, kemudian ada surya, fosil, hingga nuklir. Karena strategi saya adalah pembangkit listrik tenaga angin atau Bayu, saya fokus pada menua angin. Tapi lihat, bukan hanya satu jenis energi saja, pilihannya sangat detail. Ada turbin E25 onshore dan E25 HW onshore yang ada pada pilihan kedua. Kemudian ada photovoltaic solar farm, yang mana untuk turbin ini, itu kedua pilihan di atas, keduanya memiliki output 250 kW. Tapi perhatikan spesifiknya. Yang satu lebih efisien dari angin nominal 15 meter per second, sementara yang lain ada pada di 18 meter per second. Ini artinya kita tidak bisa asal bangun. Kita harus mencocokkan model turbin dengan data kecepatan angin di lokasi geografis kita untuk mencapai efisiensi maksimal. Ini luar biasa realistis. Kemudian, unit keduanya adalah fasilitas penyimpanan, yaitu fungsi utama dari unit ini adalah akan dijelaskan lebih lanjut pada pembahasan selanjutnya. Sebagai contoh, di sini ada concrete gravity storage yang biayanya relatif murah, yaitu $25.000, tapi punya rugi-rugi trafo atau energi loss sebesar 15%. Di sisi lain ada hydrogen generators yang lebih efisien dengan kerugiannya hanya 10%, namun harganya lebih mahal dan memerlukan izin P2X khusus. Izin ini hanya bisa didapatkan melalui unit ketiga, yaitu penelitian. Ini adalah pohon teknologi atau tech tree kita. Dengan berinvestasi di penelitian, kita bisa membuka akses-akses ke unit yang lebih canggih, mengurangi biaya operasional, atau meningkatkan efisiensi. Ini memaksa kita untuk membuat keputusan investasi jangka panjang, apakah dana dipakai untuk ekspansi produktif sekarang atau untuk riset demi keuntungan di masa depan. Kemudian kombinasi dari ketiga jenis unit inilah, yaitu produksi, penyimpanan, dan penelitian, yang membuat gameplaynya menjadi sangat strategis dan penuh dengan pertimbangan. Kemudian kita masuk ke analisis gameplay, yaitu tampilan peta secara umum dan pemilihan lokasi yang akan dilakukan pada video game Energy Manager ini. Baik, langsung saja kita masuk ke analisis gameplay. Dalam permainan ini, langkah pertama dan paling krusial adalah memilih lokasi. Saya memutuskan untuk membangun lokasi operasi saya di Banyuwangi, di Jawa Timur. Mengapa Banyuwangi? Di sinilah konsep geografi energi berperan. Dalam dunia nyata, di sekitar Selat Bali dikenal memiliki potensi angin yang akurat, dan ternyata game ini memodelkan hal tersebut, yang mana dapat dilihat pada uh, fitur untuk melihat kecepatan angin yang tersedia pada game ini. Dari peta ini adalah data iklim yang menunjukkan kecepatan angin di berbagai wilayah. Bisa diperhatikan ada zona dengan kecepatan angin sangat tinggi, yaitu 15,71 meter per second. Ini datanya real time. Secara teori, ini adalah lokasi emas untuk pembangkit listrik tenaga angin. Namun, jika dilihat lebih detail,
PLTA saya tidak berada di sana, yaitu ada di zona 12,61 dan 12,09 meter per second, karena ini merupakan alasan yang akan dijelaskan pada penjelasan selanjutnya. Mungkin ini terlihat kontraintuitif, bukan? Mengapa tidak memilih lokasi dengan angin terkencang seperti yang di atas ini? Nah, disinilah letak analisis geografi energi yang sesungguhnya. Keputusan ini didasari oleh pertimbangan strategis. Yang pertama adalah batasan administratif dan aksesibilitas. Dengan zona angin 15,71 meter per second tersebut, dalam simulasi ini berada sedikit di luar jangkauan wilayah administrasi Banyuwangi, yang mana fokus pengembangan saya. Di dunia nyata, ini sangat relevan. Sebuah lokasi bisa saja punya potensi alam terbaik, tapi jika secara regulasi, izin tata ruang, dan biaya pembebasan lahannya tidak memungkinkan, maka pengembangan akan mencari lokasi paling optimal berikutnya yang bisa diakses. Itulah yang saya lakukan untuk di lokasi Banyuwangi yang ada pada lokasi pembangkit yang sudah saya bangun. Di sini bisa kita lihat, saya punya dua pembangkit listrik yang sedang beroperasi. Total outputnya adalah sekitar 837 kilowatt. Namun ada tantangan geografis yang muncul dari pilihan ini, yaitu intermitensi. Artinya, angin tidak selamanya bekerja atau secara konstan memiliki kecepatan yang sama dalam 24 jam. Artinya produksi listrik saya akan naik turun. Inilah tantangan nyata bagi semua energi terbarukan. Jadi bagaimana solusinya di game ini? Solusinya di game ini adalah dengan adanya solusi penyimpanan atau energi atau unit energi storage yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Saya menginvestasikan keuntungan saya untuk membangun dua jenis penyimpanan, yaitu LiPo Battery Park berkapasitas 25 mWh dan concentrate dan concrete gravity storage berkapasitas 10 mWh. Ketika produksi dari turbin angin sedang tinggi, yaitu angin kencang, kelebihan energi tidak langsung dijual, melainkan disimpan di sini. Lalu, saat angin melambat atau saat harga listrik di pasar sedang tinggi, saya bisa menjual energi yang tersimpan dari baterai ini. Perhatikan juga ada rugi-rugi trafo sekitar 15-16%. Ini adalah representasi dari energi loss saat transmisi dan konversi, sebuah faktor teknis yang juga sangat nyata. Kemudian, menu ini merupakan ringkasan manajemen penyimpanan saya. Saya bisa memantau mana unit penyimpanan yang sedang mengisi daya dan berapa nilai jualnya. Ini mengubah permainan dari sekedar memproduksi menjadi mengelola aliran secara cerdas berdasarkan kondisi alam dan pasar. Sekarang mari kita bandingkan dengan dunia nyata. Apakah distribusi dan pengelolaan energi dalam game ini mencerminkan realitas global? Jawabannya ya dan tidak. Kesemaannya sangat kuat pada level konseptual, yaitu pemilihan lokasi pembangkit listrik di dunia nyata sangat bergantung pada geografi. PLTA dibangun di sungai dengan debit besar dan elevasi curam. PLTS skala besar dibangun di gurun atau area dengan insolasi matahari tinggi seperti di Atacama atau Australia. Dan PLTB seperti dalam game dibangun di pesisir atau perbukitan dengan koridor angin yang stabil. Keputusan saya yang menempatkan turbin di Banyuwangi adalah cerminan dari perencanaan proyek energi di dunia nyata. Kebutuhan energi storage untuk menstabilkan jaringan listrik yang ditopang dengan energi terbarukan juga sangat relevan. Proyek-proyek baterai raksasa seperti yang dimiliki Tesla di Australia adalah jawaban dunia nyata untuk masalah intermitensi yang saya hadapi di dalam game. Namun tentunya ada perbedaannya. Game ini menyederhanakan banyak hal. Di dunia nyata, membangun pembangkit listrik melibatkan proses yang jauh lebih kompleks. Yang pertama ada akuisisi lahan, kemudian perizinan dan regulasi, kemudian geopolitik dan sosial, dan yang keempat adalah infrastruktur pendukung. Jadi, sementara game ini hebat dalam menyimulasikan aspek fisik dan ekonomi dari geografi energi, aspek sosial, politik, dan regulasinya tentu disederhanakan. Jadi setelah memainkan game ini, apa kesimpulan dan refleksi yang bisa saya tarik khususnya dari sudut pandang mahasiswa geografi? Pertama, game ini adalah alat pembelajaran yang sangat luar biasa. Konsep-konsep seperti potensi sumber daya lokasional, intermitensi, dan pentingnya diversifikasi energi menjadi sangat konkret dan mudah dipahami ketika kita mengalaminya sendiri, meskipun dalam simulasi. Kedua, game ini sangat efektif dalam menunjukkan bahwa mengelola energi adalah sebuah tindakan penyimbangan atau balancing act. Kita harus menyeimbangkan antara input sumber daya alam, kemudian kapasitas teknologi, permintaan pasar, dan yang tak kalah penting adalah dampak lingkungan. Kemudian game ini bahkan punya mekanik emisi CO2, walaupun saya menggunakan energi angin, tetap ada jejak karbon yang harus dikelola, yang mana ini memaksa kita untuk berpikir tentang keberlanjutan tidak hanya keuntungan. Ini membantu kita memahami tantangan energi di dunia nyata, di mana kita harus beralih ke energi bersih sambil tetap menjaga keadilan pasokan dan stabilitas ekonomi.
Melalui energi manager, saya tidak hanya tahu bahwa lokasi itu penting. Saya merasakan konsekuensi dari membuat keputusan yang salah secara geografis. Saya belajar bahwa geografi energi bukanlah sekedar peta distribusi sumber daya, melainkan sebuah sistem dinamis yang kompleks dari interaksi alam, teknologi, ekonomi, dan kebijakan.